Qala Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Nuh ayat yang ke-13 dan seterusnya, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala? Artinya la takhafuna lillahi azamatan wa laysa lillahi indakum qadrun. Artinya ini, mengapa kalian tidak takut terhadap kebesaran Allah, terhadap keagungan Allah? Walaysa lillahi indakum qadrun, sehingga seakan-akan Allah tidak memiliki kedudukan di sisi kalian. Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Yakni khalqan ba'da khalqin. Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian, kejadian demi kejadian. Fi batnil mulai dari kejadian di perut ibu, di rahim ibunya. Thumma fir radha', kemudian kejadian di masa penyusuan, setelah lahir, kemudian masa radha', masa penyusuan yang kurang lebihnya 2 tahun. Tsumma fi sinnit tufuliyah, kemudian yang berikutnya kejadian sin tufuliyah, umur tufuliyah, umur balita. Tsumma tamyiz, kemudian kejadian pada masa usia tamyiz, 6 atau 7 tahun. Tsumma syabab, kemudian setelah itu kejadian masa syabab, masa pemuda, sebagai seorang pemuda. Tsumma ila akhir ma yasilu ilaihil khalqu, kemudian setelah itu sampai pada akhir waktu yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Naam. Falladzin farada bil khalqi wa tadbiril badi'i, maka zat yang bersendirian dalam menciptakan dan dalam mengatur dengan pengaturan yang indah ini, muta'ayyanun an yufrada bil ibadati wat tauhid, maka zat tersebut harus diesakan di dalam ibadah dan tauhid. Wa fi dzikri ibtida'i khalqihim tanbihun lahum 'alal ma'ad,
Dan pada penyebutan awal penciptaan manusia, ya, maka di sini terdapat peringatan bagi mereka, yakni bagi manusia, alal ma'ad, terhadap hari akhirat, ya, yang di sana ada hari kebangkitan, hari dihidupkannya lagi manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Wa annal ladzi ansha'ahum minal adam qadirun ala an yu'idahum ba'da mautihim. Dan bahwasanya zat yang telah menciptakan mereka dari tidak ada kemudian mereka ada, ya, maka zat ini atau zat tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, mampu untuk mengembalikan mereka setelah mereka mati, yakni mampu menghidupkan lagi mereka setelah mereka mati. Sehingga pada pemaparan awal penciptaan manusia itu terkandung faedah ini, peringatan bagi mereka akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, karena zat yang menciptakan mereka dari tidak ada kemudian ada, ya, maka dia mampu untuk menghidupkan mereka lagi setelah mereka mati, untuk dibangkitkan kemudian dikumpulkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah, keagungan Allah, padahal Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian, ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-15, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, ya. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah jadikan padanya, yakni di langit, Allah jadikan, Allah ciptakan padanya bulan, ya, nuro sebagai cahaya bagi penduduk bumi. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah telah menjadikan matahari sebagai siraja, sebagai pelita. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wastadalla aidan bi khalqis samawati allati hiya akbar min khalqin nas, ya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di sini juga berdalil tentang akan adanya kebangkitan, ya. Berdalil dengan penciptaan langit, yang dimana penciptaan langit ini tentunya lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, pada ayat sebelumnya disebutkan dalil tentang penciptaan manusia, yang dimana penciptaan manusia ini yang diciptakan dalam beberapa tingkatan kejadian, ya, padanya terkandung peringatan akan adanya hari akhir, akan adanya kebangkitan. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa Allah yang telah menciptakan manusia dari tidak ada, ya, menjadi ada, maka Dia juga mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati, untuk dibangkitkan, dihidupkan lagi, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Pada ayat yang ini
dijadikan dalil penciptaan langit. Ya, penciptaan langit yang begitu besar, di mana penciptaan langit ini tentunya akbar min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Dijadikan dalil tentang betapa maha kuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Menciptakan langit yang begitu besar saja ini, 7 lapis langit Allah ciptakan, yang di sana ada bulan, ada matahari. Ya. Menciptakan ini saja Allah mampu. Ya. Makhluk yang besar ini Allah mampu menciptakannya, maka apalagi hanya menghidupkan orang yang sudah mati, ya, kemudian dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Allah maha mampu untuk melakukan ini. Ya. Intinya di sini penciptaan langit dijadikan dalil tentang kebangkitan. Ya. Dan bahwasanya penciptaan langit lebih besar daripada penciptaan manusia. Faqal, Allah berfirman, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Kullu sama'in fawqal ukhra, yakni setiap langit itu berada di atas langit yang lainnya, bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah menciptakan bulan padanya. Nura sebagai cahaya, ai li ahlil ard, sebagai cahaya untuk penduduk bumi. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah juga menciptakan matahari padanya. Siraja sebagai pelita. Fafihi tanbihun ala iwami khalqi hadhil asya. Di sini ya terdapat peringatan tentang agungnya dan hebatnya penciptaan makhluk-makhluk yang besar ini. Ya. Langit yang 7 tingkatnya, ya, 7 tingkatannya, ya, 7 lapis. Kemudian matahari, bulan. Ya. Ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa agungnya penciptaan makhluk-makhluk yang besar ini yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa kasratil manafi'i fi syamsi wal qamar. Dan di sini terdapat peringatan tentang banyaknya manfaat pada matahari dan bulan. yakni 2 makhluk ini yang Allah ciptakan, matahari bulan, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Ad-dalati ala rahmatillah, yang semua ini menunjukkan kasih sayang atau rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, wasi'ati ihsanihi, dan semua ini menunjukkan betapa luasnya kebaikan Allah, ihsannya Allah tabaraka wa ta'ala kepada makhluknya. Allah ciptakan langit, ya, tibaqa, ya, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat, ada matahari, ada bulannya, ya, yang semuanya memiliki faedah dan manfaat yang banyak bagi makhluk, ya. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan ihsannya Allah tabaraka wa ta'ala. Fal azimur rahimu yastahiqu an yu'azzama wa yuhabba wa yukhafa wa yurja. Maka zat yang maha agung dan maha penyayang ini, ya, ini Allah tabaraka wa ta'ala, maka dialah yang berhak
untuk diagungkan, untuk dicintai, untuk ditakuti, dan untuk diharapkan. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat yang ke-17 wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Hina khalaqa abakum Adam, yakni ketika Allah menciptakan bapak kalian yaitu Adam alaihi salatu wassalam, wa antum fi sulbi, dan kalian ketika itu masih pada atau masih berada di dalam sulbinya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat selanjutnya tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah mengembalikan kalian ke dalam tanah lagi. Wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian setelah itu Allah mengeluarkan kalian lagi dari tanah. Ikhraja dengan sebenar-benarnya. Manusia diciptakan dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah lagi, kemudian akan dikeluarkan lagi dari tanah, dihidupkan lagi, kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Summa yu'idukum fiha indal maut. Makna kemudian kalian dikembalikan ke tanah yaitu ketika mati. Ketika mati kalian dikembalikan ke tanah lagi, dikubur. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Ini mengeluarkan kalian lagi dari tanah, dengan sebenar-benarnya. Lil ba'thi wan nusyur, untuk kalian dibangkitkan, kemudian dihidupkan lagi dan dikumpulkan, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Fahuwa alladhi yamlikul hayata wal mauta wan nusyura, maka dialah Allah yang maha kuasa untuk menghidupkan, untuk mematikan, dan untuk membangkitkan. Allah tabaraka wa ta'ala maha mampu melakukan itu semua. Maka ketika kita mengetahui dan mengimani bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan setelah kematian, untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita, maka tentunya selama dan semasa kita masih hidup, kita berusaha untuk melakukan amal saleh, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, tidak tertipu dengan kepemimpinan, kekuasaan, jabatan, kedudukan, ila akhirih, dari nilai-nilai duniawi. Hendaknya kita selalu mengutamakan kehidupan akhirat, berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyegerakan diri untuk bertaubat dari segala macam dosa, kemudian bersemangat dalam ibadah, semangat ibadah, semasa masih hidup. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Al-yawm, hari ini, amal adalah tempat untuk beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab, nggak ada perhitungan. Wa ghadan, dan besok, yakni di hari akhirat, hisabun wala amal. Yang ada adalah perhitungan amal, tetapi tidak ada waktu untuk beramal.
Dan sekarang di dunia ini adalah waktu beramal, ya. Dunia mazra'atul amal, ladang amalan, ya. Maka perbanyak amalan, perbanyak ibadah, perbanyak persiapan untuk bertemu Allah tabaraka wa taala, ya. Karena kita yakin bahwasanya kita akan dibangkitkan, ya. Setelah kita mati kita akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Tidak ada yang terlewat, ya. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, sekecil apapun kejelekan, ya, juga akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Sehingga jelas bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah fana, ya, sementara, ya, sebentar, tidak lama, ya. Kemarin saudara kita sudah mendahului kita, ya. Sebelumnya keluarga kita, sebelumnya lagi tetangga kita, ya. Dan kita hanya tinggal menunggu giliran, ya. Dan kita tidak tahu kapan, ya, tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, ya, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Sedini mungkin, ya, kita mempersiapkan diri, ya. Tidak menunda-nunda nanti, ya. Tidak. Tetapi setiap harinya kita bersiap-siap, mempersiapkan diri, ya. Dan kita meminta taufik kepada Allah tabaraka wa taala agar kita bisa memanfaatkan usia dan umur kita, ya, yang hanya sebentar ini. Kemudian ayat yang selanjutnya wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah tabaraka wa taala menjadikan bumi untuk kalian bisata, sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan dua ayat di atas. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata ay mabsutatan muhayya'atan lil intifa'i biha. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian bisata, artinya mabsutotan, terhampar, terbentang, muhayya'atan, dan siap lil intifa'i biha, untuk dimanfaatkan, ya. Sehingga seseorang bisa hidup di atasnya, ya. Karena bumi dihamparkan, dibentangkan, ya. Sehingga manusia bisa memanfaatkan bumi ini dengan baik, untuk tinggal di atasnya, untuk membangun bangunan di atasnya, untuk bercocok tanam di atasnya, dan seterusnya, ya. Litasluku minha subulan fijaja, agar mereka menjalani jalan-jalan yang luas di bumi tersebut. Falaula annahu basataha lama amkana dzalik. Seandainya Allah tidak menjadikan bumi ini hamparan, sebagai hamparan yang dibentangkan, ya, lama amkana dzalik, maka manusia tidak akan bisa, ya, untuk memanfaatkan bumi, untuk tinggal di atasnya dan seterusnya, ya. Untuk berjalan di atas jalan-jalan yang ada di atas muka bumi, nggak bisa, ya, jika bumi tidak dihamparkan, ya. Sehingga termasuk dari nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk hambanya adalah dengan dijadikannya bumi ini sebagai bisata, hamparan, terbentang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk tinggal di atasnya.
Bal wala amkanahum harsuha wa gharsuha wa zar'uha wal bina'u wasukunu ala dhahriha. Dan kalau seandainya bumi tidak dihamparkan, ya, maka manusia tidak akan bisa untuk mengolah tanah tersebut, ya. Manusia tidak akan bisa untuk membajak tanah. Manusia tidak bisa untuk menanam tanaman di atas tanah atau di atas bumi. Wal bina, manusia tidak akan mampu untuk membangun bangunan di atas bumi, ya, kalau bukan hamparan. Wasukunu ala dhahriha, dan manusia tidak akan mungkin bisa tinggal di atas punggung bumi kalau bumi itu bukan hamparan. Nah, baik. Sehingga wajib kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat ini yang Allah berikan kepada kita. Nah, baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayat-ayat yang setelahnya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah taala.